Saya terang-terangan saya bilang, tidak bisa Pak Jokowi harus mundur. Kalau Pak Jokowi sayang, saya tulis di Facebook itu, kalau Pak Jokowi sayang, Pak Jokowi punya anak-anak cucu sampai atas, bisa jadi calon presiden yang terhormat, Bapak harus mundur sekarang. Berhentikan Gibran. Belum saatnya dia untuk jadi wakil presiden. Mau dibawa kemana kita punya NKRI? Sombi, Dr. Sombi. Silakan Bunda. Saya biasa, saya berdiri. Konsultan biasa bicara berdiri. Silakan Bunda. Ibu Terima Dr. kasih. Mohon maaf karena saya konsultan, biasanya bicaranya berdiri, jadi tidak bisa duduk. Mohon izin sama bapak-bapak narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kita bisa bertemu di sini. Karena saya biasanya cuma lewat medsos. Kalau siapa yang bisa mengikuti tulisan postingan saya yang keras kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Panglima TNI, Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Kejaksaan Agung, Ketua DPR, MPR, DPD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, semua saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semua. Mungkin Bapak bisa baca di WA saya yang sangat berani. Mereka bilang, Dr. Mariana kok berani sekali nanti ditangkap. Saya sudah siap ditangkap. Tapi yang jelas, kalau zaman dulu pahlawan-pahlawan kita berani mati untuk kemerdekaan Indonesia, kita pun akan berani mati berdarah-darah demi Indonesia. Kalau Bapak baca postingan saya di Facebook Mansi Mamolina, di situ saya keras. Panglima TNI Kapolri adalah alat keamanan yang memiliki otoritas tertinggi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kenapa Bapak Panglima TNI dan Kapolri tidak menegur Pak Jokowi yang sudah melanggar, menabrak, memperkosa konstitusi demokrasi, bahkan trias politikal ini dia sudah tabrak. Karena pejabat legislatif itu dia yang rajanya. DPR adalah rajanya, raja dan ratu DPR, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi punya hak prerogatif, itu hanya terbatas dengan pejabat presiden only. Bukan semua dia tabrak karena Pak Jokowi bukan raja. Mohon maaf, kenapa kita semua merasa bahwa Pak Jokowi itu sudah tabrak semua, kita cuma diam. Saya tetap bersuara di Facebook saya Mansi Mamolina, Bapak Ibu bisa buka itu. Saya terang-terangan saya bilang, tidak bisa Pak Jokowi harus mundur. Kalau Pak Jokowi sayang, saya tulis di Facebook itu, kalau Pak Jokowi sayang, Pak Jokowi punya anak-anak cucu sampai atas, bisa jadi calon presiden yang terhormat, Bapak harus mundur sekarang. Berhentikan Gibran. Belum saatnya dia untuk jadi wakil presiden. Mau dibawa kemana kita punya NKRI? Sekarang saya tanya Bapak Profesor, untuk dipilih jadi dekan itu harus seleksi luar biasa, baru dekan. Sedangkan untuk jadi kepala daerah, bupati, wali kota, itu pun sudah melanggar konstitusi. Kenapa orang yang belum punya pengalaman, belum ditempa hanya karena banyak uang dia harus jadi bupati, wali kota? Akhirnya sekarang banyak negara habis uangnya karena dikorupsi oleh kepala-kepala daerah yang tidak punya bibit bebek bobot. Ya, jadi dalam hal ini saya terang-terangan saya bilang, Pak Presiden, saya mengasihi Anda. Anda sudah banyak berbuat kehebatan di Indonesia, tapi jangan diakhiri dengan nilai setitik rusak susu sebelahan. Jadi Bapak harus mundur, berhenti
menyampaikan Gibran. Saya juga bilang sama Pak Prabowo, kalau Prabowo ngotot masih tarik Gibran jadi wakil presiden, Bapak Prabowo terpaksa kami likuidasi, tidak boleh jadi presiden, harus pemilih ulang. Ya, karena tidak mungkin menjadi presiden dan wakil presiden yang mohon maaf di kitab suci saya aja terang-terangan Tuhan bilang pemerintah adalah wakil Allah, dan wakil Allah itu pemerintah tidak boleh sembarang dipilih, tidak boleh sembarang memilih anak ingusan kayak Gibran. Apakah Gibran bisa jadi wakil Allah di NKRI ini? Omong kosong. Pada waktu bulan Februari, 14 Februari itu pemilihan, katanya nanti Presiden Jokowi bilang yang penting pemilihan presiden, wakil presiden. Kita lihat tanggal 14, saya langsung tanggapi lewat Facebook, lewat WA, Pak Presiden, yang Anda bilang yang penting 14 Februari itu adalah arti tersurat pemilihan presiden dan cawapres. Hari ini 78 tahun sudah merdeka, masa pemilihan presiden cawapres hanya menjalankan arti tersurat, sedangkan arti tersiratnya tidak dijalankan. Karena arti tersiratnya harusnya DPR berembuk, berapat, menentukan siapa nominasi calon presiden, wakil presiden yang harus, ini syarat-syaratnya yang harus diikuti oleh partai-partai untuk mengusung capres cawapresnya, yang ada bibit bebek bobotnya. Itu kenapa sampai ada DPR, itu kenapa sampai ada legislatif. Tapi ini Pak Jokowi langgar, ya tabrak. Dia punya jabatan adalah pejabat eksekutif. Jabatan eksekutif dia tidak boleh tabrak, tidak boleh langgar, tidak boleh perkosa. Nah, saya bilang dia sudah perkosa. Jadi presiden punya hukuman itu sudah berlapis-lapis, lapis-lapis sampai di atas. Kenapa kita diam? Akhirnya saya bersuara kepada Panglima TNI dan Kapolri. Saya keliling bawa Jenderal Sudirman yang saya lukis. Di mana alat keamanan sekarang, baik TNI dan Polri, siapa yang punya jiwa seperti Sudirman, Jenderal Sudirman ini, yang bergerilya di hutan-hutan, ya, demi kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa sekarang kita mau bawa Indonesia dijajah lagi oleh penguasa tengik yang terselubung di belakang Jokowi? Kalau Jokowi mereka sudah ikat lehernya, tapi kita bisa serbu, bisa hantam, karena kita akan dijajah kembali. Jadi betul Pak Marwan bilang, 3 ini kita harus jalankan, ya, termasuk Pak Jokowi harus mundur, lengser, ya. Kalau betul-betul dia punya jiwa patriot sayang rakyat, dia harus mundur, ya. Kedua, kalau Pak Prabowo masih ngotot memilih wakil presiden Gibran, harus dilakukan pemilu ulang. Jadi Pak Prabowo tinggal pilih, dia mau tetap presiden, tapi pilih wakil presiden baru. Tapi kalau Pak Prabowo tetap ngotot, dipaksa Pak Jokowi harus Gibran, tidak boleh, karena kita tidak mau Tuhan membiarkan malapetaka terjadi, malapetaka demi malapetaka dari Aceh sampai Papua. Tanggal 14 Februari yang paling banyak memilih Prabowo Gibran Sulawesi Utara. Saya langsung bilang, kalian Sulawesi Utara, walaupun saya orang Sulawesi Utara, kalian lebih memilih periode, kalian melecehkan Tuhan. Lihat aja malapetaka terjadi, gunung ruang meletus, berapa minggu tutup bandara, berapa PAD tidak masuk. Itu hukuman Tuhan. Apakah kita mau Indonesia dihukum Tuhan kalau ini tidak dirubah? Jadi yang kita bela sekarang adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia itu tidak harus benar-benar Pancasila ditegakkan. Karena sekarang mereka sudah tabrak bukan cuma konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sila pertama ketuhanan